Semuanya, perkenalkan nama saya Jason Rivalino dengan NIM 135221008 dan di sini saya akan mendemokan mengenai pengerjaan tugas akhir saya yang berjudul pengembangan prototype food e-commerce untuk kebutuhan lansia dengan pendekatan user centered design. Di sini untuk pendemoannya sendiri akan dilakukan dengan menggunakan handphone saya secara langsung. Di sini dengan dapat dilihat seperti ini untuk handphone sudah ada dan kemudian handphonenya akan divisualisasikan pada layar seperti ini. Dan kemudian langsung saja dimulai. Jadi proses desain ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai tas yang ada yang telah ditentukan dengan daftar keseluruhan dapat 16 tas seperti ini. Jadi untuk daftar tas yang diselesaikan pertama kali yaitu dengan menggunakan masuk akun pribadi dan di sini ada dua metode untuk masuk akun pribadi sendiri yaitu dengan akun Google. Dengan akun Google dulu kita pilih, kemudian memilih akun, kemudian setelah itu daftar daftar bisnisnya dapat dilihat dan sudah login. Kemudian jika logout terlebih dahulu untuk login dengan nomor telepon, kemudian mengetikkan nomor telepon dan em, mungkin jika nomor teleponnya terlalu panjang di sini akan ada nomor validasi bahwa nomor teleponnya tidak valid dan kemudian jika sudah sesuai maka akan diketikkan dan kemudian ada kode OTP 01 sampai 6 diketikkan 1 2 3 4 5 3 misalkan dan di sini jika salah ada kode validasi tidak valid dan 6 di sini jika diketikkan 6 dan sudah benar kemudian akan berhasil untuk login. Itu untuk tas pertama dan untuk tas kedua sendiri di sini untuk memilih restoran atau pusat belanja yang direkomendasikan. Di sini untuk rekomendasi sendiri dapat dilihat dengan menggunakan carousel seperti ini, ada rekomendasi hal ini. Lalu rekomendasi pilihan untuk resto dan pusat belanja dengan daftar lengkapnya bisa dilihat juga ini dengan daftar toggle-nya. Kemudian jika dipilih ada pilihan yang sehat langsung turun dan kemudian untuk memilih yang promo juga ada di sini untuk promonya diskon dan gratis ongkir untuk restoran dan juga pusat belanja dengan daftar lengkapnya juga dapat dilihat seperti berikut. Promonya diskon dan untuk memilih diskon kemudian kita pilih misalkan yang kita pilih dapur Usaha Nusantara ada diskon dan di sini untuk daftar harga juga sudah menyesuaikan dengan ada diskon. Kemudian untuk menu pencarian kemudian kita pilih di sini untuk pencarian dengan cari pesan pilihanmu. Kemudian untuk di sini untuk pencariannya ada ingin mencari rasa misalkan. Kemudian di sini ada rasa organik dan di sini sudah ada ya sudah ada daftar juga. Dan kemudian untuk mencari pusat belanja bisa juga dipilih dengan pasal misalkan ingin dipilih pasal Sehat Nusantara juga sudah bisa dipilih seperti ini daftar pencariannya. Kemudian dalam pencarian ini juga terdapat eh, dua pem- dua fitur pembantu juga yang membantu pengguna yaitu untuk lokasi penerima dan juga tombol urutkan. Untuk lokasi penerima sendiri di sini ada jika misalkan alamatnya default di rumah Wisma Teduh, kemudian jika kita ubah ke kos di sini akan berubah menjadi kos Lavender. Kemudian alamatnya juga berubah dan kemudian menyesuaikan juga jika mungkin ini awalnya 1,27 kilo, kemudian jika dipilih ke film mati dan alamatnya akan berubah juga jadi 5,90 kilometer dan ya alamatnya akan berubah dan menyesuaikan dan kemudian unsurkan juga akan melakukan urutan bersama filter dengan filter rating penilaian juga misalkan dari 4,7 4,9 kemudian jika diurutkan maka akan berubah juga urutannya dari yang terbesar ratingnya hingga yang terkecil. Dan kemudian jika kita langsung belanja saja dengan pemilih restoran pada tadi misalkan rasa, kemudian itu untuk tas 5 juga sudah diselesaikan tadi. Untuk tas 6 sendiri, kemudian kita pilih salah satu juga dan kemudian untuk tas 6 prosesnya yaitu dengan pemilihan satu produk ya. Di sini produk sendiri juga sudah dapat dilihat dan ketika produknya habis juga sudah diinformasikan. Kemudian jika di sini untuk memilih smoothie berries misalkan tambahkan pesanan misalkan Eh, jangan terlalu manis mungkin terlalu manis ada dan menerima makanan sehat juga dan kemudian jika dipilih ingin membeli 270 seperti ini dan kemudian jika ingin membeli teh herbal juga bisa seperti ini dan untuk alamatnya juga bisa diubah lagi karena tadi udah di profil melati juga akan berubah tapi jika ingin diubah ke rumah seperti itu lagi juga bisa dan kemudian jika ada note yang ingin diberikan misalkan taruh depan kamar bisa juga sudah dapat diberikan not. Kemudian untuk konteksnya juga dapat diubah kembali juga pengeditan dan jika ingin menambah pesanan juga bisa dengan misalkan menambah satu poin 01.
Dan kemudian metode pembayaran juga bisa dikustomisasi antara dengan tunai, virtual account, atau QScan. Kemudian jika di virtual account, ini juga sudah ya sudah ini dan sudah bisa dilakukan pemesanan seperti ini. Dan ya ini sudah menyelesaikan tas 7 juga yaitu pengecekan detail status pemesanan. Kemudian jika penyelesaian tas 8 untuk pengecekan detail status pesanan yang bisa dilakukan ada dapat dicek juga. Ini ada pesanan yang baru dilakukan dalam proses. Kemudian jika bisa dicek juga dalam proses dan kemudian untuk pesanan yang sedang dikirimkan juga dapat dicek lokasinya seperti ini. Lokasi lokasi pengemudi dan juga lokasi kita sebagai penerima. Dan kemudian jika ingin membatalkan pesanan juga bisa dapat dilakukan seperti misalkan jika ingin dibatalkan tinggal diklik seperti ini. Misalkan kita memilih alasan pesanan lama, ini penyelesaian tas 9 membatalkan pesanan, kemudian jika dibatalkan, kemudian pesanan akan langsung daftarnya akan langsung dihapus dari daftar dalam proses, kemudian dan terlihat juga di sini untuk daftar pesanan yang dibatalkan. Kemudian jika untuk berikutnya untuk tas 10 yaitu melakukan percakapan dengan pengemudi yang mengirimkan pesanan. Kemudian di sini misalkan pengemudi 5 yang kita ingin melakukan percakapan. Di sini kita bisa melakukan percakapan dengan pengemudi, bisa menelepon, bisa mengirimkan gambar dan juga mengirimkan teks. Kita coba satu-satu mungkin dimulai dari pengiriman teks seperti terima kasih juga sudah bisa di sini dan kemudian di sini sudah dan ada prosesnya status terkirimnya sudah seperti apa. Dan kemudian jika ingin mengirimkan gambar, bisa juga kita pilih gambar seperti ini, ambil dari kamera. Misalkan em, apa ini pesanannya, kemudian sudah diinikan dan fotonya sudah dapat dikirimkan untuk dia sudah mengirimkan foto dan kemudian juga dapat menghubungi pengemudi seperti ini dengan klik phone. Kemudian daftarnya semua pengemudi juga sudah bisa menghubungi pengemudi. Kemudian kembali ke menu lagi dan tas 10 sudah selesai diselesaikan dan kemudian untuk tas 11 sendiri pengecekan pesan yang sudah selesai misalkan di sini untuk history juga sudah selesai anggaplah ladang sehat resto yang sudah selesai dilakukan pesanan. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan waktu pesannya, pengemudinya, nama restoran dan lokasi penerimanya, detail pesanannya dan kemudian jika kita memberikan rating terhadap restorannya misalkan rating bintang 5 dan kemudian memberikan komentar seperti makanannya enak. Nah, untuk komentar sendiri tidak wajib diisi di sini dan kemudian jika uh, ratingnya juga tapi rating wajib diisi dan kemudian jika disubmit maka rating sudah bisa diberikan dan kemudian jika dilihat lagi maka akan sudah ada untuk rating restorannya makanan yang enak dan kemudian untuk di sini jika rating juga sudah didapat cek keseluruhan juga pada tas ke tas ke 14 di sini untuk daftarnya juga diberikan juga untuk untuk makanan yang enak. Saya dapat dicek juga untuk detail ratingnya. Kemudian untuk berikutnya di atas 15 itu menandai daftar sebagai favorit. Kemudian di sini jika ditandai sebagai favorit, tes kita bakal daftar favorit. Dan kemudian daftarnya dapat keseluruhannya dapat dicek di sini untuk daftar favorit ladang sehat resto. Dan kemudian jika ladang sehat resto dihapus dari favorit, kemudian daftar dia juga akan hilang langsung dari daftar. Begitu pula juga untuk pusat belanja berlaku sama. Dan kemudian jika fitur yang terakhir itu atas terakhir itu terkait dengan penyelesaian melaporkan pengemudi yang dianggap sebagai tidak memberikan pelayanan yang tidak memuaskan. Apa pengemudi misalkan di sini untuk berhasil misalkan untuk memberikan pengemudi pengemudinya memberikan laporan misalkan pengemudi tidak sopan. Dan di sini wajib mengisi penjelasan seperti kasal gitu. Dan kemudian jika diberikan laporan ada validasi juga karena laporan bersifat penting sehingga jika sudah laporan laporan berhasil dan kemudian laporan sudah dikirimkan dan ada tanda seperti ini untuk hasilnya. Untuk keseluruhan seperti ini dan kemudian terdapat juga beberapa handling yang ada dalam aplikasi seperti mungkin jika melakukan sebuah aksi seperti ingin memesan dan ya, di sini juga untuk pemesanan ada beberapa yang menggunakan pilihan tambahan add-on seperti ini dan juga bisa dipilih dengan tampilan add-on seperti ini dan mungkin jika ada beberapa handling seperti jika ingin melakukan sebuah aksi dan kemudian tidak adanya kondisi internet maka
aksi tersebut akan langsung gagal dan kemudian pemesannya gagal dilakukan aksinya karena tidak dapat melakukan aksi. Jadi kayak ada ketika gagal melakukan aksi ada proses pemberitahuan yang diberikan pada pengguna. Dan kemudian jika berhasil maka ya langsung dipesan seperti ini dan kemudian langsung masuk proses. Kemudian juga ada aksi juga ketika melakukan pengisian rating. Kemudian pengisian rating yang mungkin yang ini jika seandainya ada yang belum diisi akan diberitahukan alert dengan tulisan rating tidak boleh kosong kan. Ya. Dan kemudian juga dilakukan juga sama. Di sini juga ada alert jika pilih asal pelapor terlebih dahulu. Dan kemudian mungkin untuk terakhir ada handling juga jika untuk mengirimkan gambar di sini misalkan untuk ambil dari kamera langsung langsung saja ambil dari kamera jika di sini ambil dari kamera lagi untuk dua kali kemudian dan jika diambil dari kamera lagi di sini jika ingin batas maksud gambar yang dapat dimasukkan adalah tiga dan jika mungkin satu lagi maka ada pemberitahuan seperti maksimal tiga gambar diperbolehkan yang hanya dapat dikirimkan yang seperti ini dan kemudian untuk gagal aksi juga ada untuk lain-lainnya dan sebagainya. Dan mungkin hal lain juga di sini sudah ada untuk HT sendiri di sini sudah ada informasi terkait dengan label keamanan halal dan untuk halaman ini menggunakan layout grid dan untuk halaman yang seperti ini memanfaatkan list grid juga ada beberapa list juga dan ada juga di sini seperti eh, tab layout di sini grid layout dan di sini tadi ada list layout juga dan ya di sini ada kombinasi antara list dan juga tab layout. Kemudian untuk form layout juga seperti yang tadi pada pengisian ini untuk ini contoh form layout. Dan kemudian untuk card layout seperti daftar card yang seperti ini untuk memberikan informasi terkait terkait dengan restoran atau terkait dengan daftar card seperti ini kan seperti card terkait dengan restoran, card terkait dengan pengemudi ya siapa yang mengantarkan pesanan, lalu kalau terkait dengan data dari bisnis, pencatatan atau belanja dan mungkin seperti itu. Mungkin sekian demo dari eh, keseluruhan pengajian tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.